Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Setelah di video sebelumnya kita mereview Mitsubishi Pajero Sport Exit tahun 2010, kali ini kita sudah bareng owner dari Mitsubishi Pajero Sport ini. Kebetulan di sini ada Om Riki ya, Om ya. Om Riki ini merupakan owner dari Mayari ya. Mayari apa tuh? Perpanjang biro ya. Iya, Biro perpanjang pajak dan STNK mungkin ya. Nah, bagaimana keseruannya kita simak di video kali ini. Om Riki sehat ya, Om Riki ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini sebelum jauh ngebahas masalah mobil nih Om, gimana nih Om Riki kan biro jasa ya, biro jasa perpanjang STNK pajak ya. Nah, ini gimana nih usahanya di tengah pandemi seperti ini gitu? Apakah ada penurunan atau seperti apa gitu? Oke, makasih Kang Owe. Untuk bisnis yang saya geluti ya, yang saya jalankan, yaitu biro jasa di pengurusan STNK mobil dan motor ya. Memang di pandemi ini kita merasakan ada penurunan. Ya, sekarang orang-orang kan lebih memilih kepada tuntutan untuk hidup dulu seperti makan dan lain-lain ya, daripada untuk pajak dan lain-lain seperti itu gitu ya. Jadi dikedepankan makan dan segala macamnya daripada untuk membayar. Jadi agak mungkin menunda lah ya, bukan tidak membayar, agak sedikit menunda. Karena berpengaruh juga tuh Om. Kalau usaha Om Riki ini agak turun, berarti masyarakat untuk bayar pajaknya pun ya agak mengurang mungkin ya gitu. Lebih memprioritaskan kebutuhan primer mungkin ya. Nah, ini lokasi biro itu di mana tuh Om? Lokasi kita ada di Purwakarta, Kang Owe. Tepatnya itu di Jalan Veteran, Gang KNPI ya, di depan Akademi Kebidanan. Oh iya. Cisereh ya, di sini betul. Ya. Nah, kalau untuk kepengurusan pajak nih, pajak mana aja yang diurus oleh Mayari gitu? Misalkan Jakarta atau luar pulau bisa nggak gitu? Oke, awalnya kita baru 3 wilayah ya. 3 wilayah. Pertama Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, sama Banten. Tetapi alhamdulillah sekarang kita sudah mulai berkembang lagi. Kita insya Allah cover seluruh Indonesia. Sekarang sudah cover seluruh Indonesia gitu untuk ya? Pengurusan pajak mobil dan motor ya. Jadi ke teman-teman di Purwakarta khususnya kalau mau beli pajak plat luar daerah gitu ya, boleh. Jadi nggak usah khawatir, tinggal diurus aja nih sama biro jasa Mayari gitu ya. Siap. Nah itu biasanya nih kan terkesan ya Om ya. Jadi kalau biro jasa mungkin dalam tanda petik agak mahal gitu ya. Nah ini sebenarnya istilahnya berapa sih kalau kita ngurus sendiri dibanding dengan pakai biro jasa itu? Iya. Nah gitu gimana tuh? Jadi memang adanya kita itu Kang Owe sebetulnya untuk mempermudah orang-orang yang sibuk. Kebetulan kan memang di antara kita itu ada pekerja yang tidak bisa cuti di hari kerjanya. Sedangkan kan untuk mengurus pajak STNK kendaraan itu perlu waktu ya. Nah, kita masuk di sini itu untuk mempermudah mereka yang tidak punya waktu. Intinya seperti itu. Dan untuk biaya kita relatif ya. Oh ya, itu juga dilihat dari jarak. Seperti misalkan pengurusan di Purwakarta pasti beda dengan pengurusan yang plat B gitu ya. Jakarta, Bekasi seperti itu. Itu sih kita ini relatif ya. Karena kalau di bidang jasa itu mungkin beda seperti barang, gitu ya. Itu relatif lah. Tapi kalau dibandingin dengan ngurus sendiri mungkin jauh lebih murah pakai biro jasa ya. Soalnya kan akomodasi, taruh aja misalkan saya mau ngurus pajak ke Jakarta ya. Ya belum biaya tol, bensin, makan dan lain-lain. Dimana jatuhnya belum lagi waktu terutama ya. Yang jadi masalah itu kan masalah waktu gitu iya, ya. betul. Nah, jadi sekarang kan Mayari udah
cover tuh wilayah se-Indonesia gitu. Sudah mungkin ada cabang Mayari atau ada koneksi Mayari yang ke luar pulau itu gimana itu? Iya. Teknisnya untuk keamanan, misalkan saya merasa aman nih kalau saya ngurus di Mayari gitu. Betul. Nah kebetulan kita ini ada asosiasinya ya, Kang O ya. Ada asosiasi. Kebetulan juga asosiasi ini per wilayah mereka ada semua. Gitu. Jadi kita dibentuk asosiasi Biro Jasa seluruh Indonesia. Nah, ini untuk mempermudah pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing wilayah seperti itu. Jadi kita masuk ke sini, nanti kita sebar berkas-berkas kita ke yang lain seperti itu. Jadi ada asosiasinya. Ada asosiasinya. Yang penting misalkan kalaupun saya konsumen dari Mayari itu ada jaminan lah. Intinya aman gitulah pengurusan di sini. Untuk pembayaran nih, Om. Itu harus cash atau misalkan setelah jadi dibayarnya gitu. Kalau prosesnya itu seperti mutasi ya, misalkan dari plat B mau ke plat Purwakarta, itu boleh kok bayar ke kita 50% dulu. Oh, 50% di muka. 50%-nya nanti setelah jadi BPKB atau STNK? Setelah jadi STNK. STNK ya, karena BPKB agak nunggu lama ya. Jadi setelah jadi STNK 50% di muka, 50% setelah jadi STNK. Oke. Nah, lanjut nih ke masalah mobil nih ya. Itu kan urusan pajak ya. Sebenarnya ini informasi yang penting buat teman-teman di Purwakarta Auto Story juga. Khususnya karena kan channel ini channel otomotif ya. Nah, pajak itu nggak lepas dari dunia otomotif ya, Om pasti. Ya gitu. Jadi informasi tadi juga cukup membantu untuk teman-teman yang mau ngurus STNK di Biro Jasa Mayari ya. Selain ya tadi kalau jasa itu relatif, tapi intinya kita bisa pangkas waktu dan tentunya aman kalau proses di Mayari. Nih kita ngobrolin mobil nih. Nah, ini kan SUV ya, SUV jadi mid size SUV yang ya cukup populer gitu ya Om ya. Ini ada dua kompetitor yang bersaing di sini antara Mitsubishi Pajero Sport dengan Toyota Fortuner ya. Kenapa lebih pilih ini dibanding Toyota Fortuner itu? Kalau saya pribadi memilih Pajero Sport daripada Toyota Fortuner, saya melihat dari akselerasi ya, Kang ya. Akselerasinya, soalnya saya pernah nyobain juga gitu kan yang Fortuner itu di akselerasi itu agak kurang mantep ya dari tarikannya seperti itu. Cuman memang kalau bicara irit, Fortuner lebih irit saya akui. Fortuner lebih irit, tapi tenaga lebih dapat ini. Lebih dapat ini. Jadi buat apa tuh? Buat kebut-kebutan itu. Buat tanjak turun. Lebih bertenaga ini ya dibanding Fortuner ya. Betul, kemudian ke desain nih, apakah selain dari itu mungkin dari desainnya juga lebih menarik ini? Desainnya ini menurut Om Riki seperti apa itu? Desainnya saya lihat kalau Pajero yang saya punya ini maco ya. Maco gitu kan, laki banget gitu kan. Ya. Laki banget dan tidak ketinggalan zaman ya, walaupun ini kan tahun lama, Pajero-nya tahun tua lah gitu ya. Tapi untuk sehari-hari terus untuk dipakai itu dari desain tidak terlalu jauh lah. Masih bisa ya, nggak malu-maluin ya dibawa di tahun 2020 karena memang rata-rata SUV itu desainnya ya hampir long lasting lah ya. Betul. Jadi meskipun tahun tua, kita lihatlah Suzuki Jimny ya Om. Jimny itu dari tahun 83 dipakai sekarang itu modelnya tidak terkesan tua gitu ya. Betul. Itulah kelebihan dari desain sebuah SUV. Kemudian tadi selain dari tenaga dan desain ya. Nah, ini rasa berkendaranya seperti apa gitu? Kelebihannya rasa berkendara pakai Pajero Sport ini tuh nyaman ya. Kemudian suara dari luar itu tidak terlalu terdengar ke kabin, ke dalam gitu ya. Cuman memang untuk Pajero tahun segini gitu ya, tahun 2010 ini agak keras di suspensi agak beda keras dengan yang sekarang ya. Itu suspensinya emang udah lembut banget. Udah ini agak keras doang, mungkin dibuat sesuai dengan jalan yang akan ditempuh seperti itu ya kalau Pajero. Jadi kalau keras itu mungkin buat ke
handling Om gitu Oh, ya. iya, Jadi ke betul. handling juga. Handling. Jadi semakin karena ini SUV dengan tinggi yang ya cukup lumayan tinggi. Tinggi, betul. Kalau dibikin lebih lembut itu lebih limbung Iya, ya gitu, lebih mungkin kerasa seperti itu ya, limbung iya. gitu ya. Memang juga karena peruntukannya Peruntukannya, iya. bukannya MPV atau bahkan kalau kita bandingin dengan sedan ya jauh lah ya Iya, gitu. betul. Nah, tapi dengan tingkat kekerasan suspensi itu Iya. menurut Om Riki itu seperti apa? Nyaman kah dengan tingkat kekerasan seperti itu gitu? Nyaman kalau dia di jalan berbatuan ya. Tapi yang agak kurang nyaman itu kalau dia lewat polisi tidur. Gitu. Gimana tuh? Agak keras, kita agak keras ke dalam, agak Kerasa gitu. Kerasa. Padahal ini suspensinya nggak ada masalah ya, udah Nggak dicek ada, ya. nggak ada masalah ya. Iya. Dari sublecker mungkin ya shocknya Shock gitunya bagus. bagus gitu. Cuman memang karakternya Karakternya aja nih ya. Kemudian dari perawatannya nih Om, banyak orang kan begini. Jadi harganya sih kejangkau, harganya nih ya, harganya misalkan 200 juta. Mungkin orang ya udahlah beli SUV di angka 200 juta, tapi mereka mikir waduh perawatannya nih mahal nih gitu ya. Spare partnya mahal nih gitu ya. Nah, seberapa mahal sih perawatan ini? Jujur kalau untuk awal saya beli ya, Kang Owe ya. Awal saya beli itu saya cek betul-betul gitu kan. Dari mesin, kemudian bodi, ya semua all in ya. Saya cek semuanya gitu kan. Nah, kalau untuk perawatan khususnya mesin itu di Mitsubishi langsung ya, di apa namanya, di dealer langsung ya. Ya relatif juga ya. Mahal murahnya relatif ya. Relatif juga karena dia juga memberikan kepada kita juga kenyamanan yang lebih dibanding yang lain. Biaya itu bocoran tuh. Kalau servis kali servis habis berapa tuh? Servis biasa lah ya. Biasalah servis rutin lah gitu ya. Di bawah 2.000 lah. Di bawah 2.000 bawah 2.000. untuk sekali servis Mitsubishi Pajero Sport di dealer resmi, Dealer ya? resmi ya. Di bengkel resmi ya. Bengkel resmi betul. Nah, selama pakai berapa tahun nih pakai mobil tuh? Berarti? Belum setahun belum. Oh, belum setahun Oh, ya. Belum setahun. Ada yang diganti selama itu? Ada. Ada yang kita ganti waktu itu shock belakang agak bocor. Kita ganti pakai yang baru. Kemudian apa namanya, di power steering juga ada netes oli ya. Itu juga kita ganti itunya, selangnya. Tapi memang katanya sih Om ya, kalau saya sih belum punya ya Pajero. Tapi kata pengguna Pajero itu memang itu Om katanya. Iya, Jadi dari kelemahannya itu dari power steering yang harus benar-benar dicek, kemudian shock. Nah itu shock karena mungkin bobotnya yang lumayan berat, jadi beban shocknya juga gampang bocor gitu. Bocor ya. itu yang membocor. Bocor ya, rembes Betul. ya, rembes Bocor. oli ya. Nah ini pernah dipakai kemana tuh? Paling jauh kemana tuh? Terakhir belum lama ini saya ke Jawa Timur. Ke Jawa. Oh iya kemarin ke Jawa ya. Ke Jawa Timur. Ini pakai sebenarnya ini. minggu kemarin kita mau jadwal Iya, betul. jadwal bareng shoot ini, cuman ada acara ke Waktunya. Jawa Timur kemana Iya. tuh Om? Kemarin coba ke Malang ya. Ke Malang. Ke Malang gitu kan. Terus perjalanan dari sini ke Malang kan jauh banget Kang Owe, lumayan ya. Nyetir juga lebih dari 8 jam. Perjalanan bolak-balik itu satu kali balikan 800 kilo. 800 kilo. 800 kilo. Gitu via tol ya. Tembus sampai Malang 800 kilo, sampai ke balik lagi ke sini 800 lagi. Itu udah berapa tuh? 1.600 ya. 1.600 kilo ya. Ya. Tapi Habis solar berapa tuh? solar nih ya. Solar. Karena saya pakainya ini pakai solar biasa Kang Owe ya. Biosolar itu ya. Biosolar. Cuman memang ada kelemahan tersendiri kalau kita terlalu sering pakai biosolar gitu. Nah, kelemahannya itu di Filter. Udah sering pasti ganti filternya filter gitu. solar ya. Udah pasti sering ganti. Kalau kita nggak ganti itu nyala tuh udah. Iya. Di apa namanya? Speedometer ya, ada nyala itu. pemberitahuan ya. Udah nyala itu. Tapi Kotor. untuk Pajero Sport dengan menggunakan ini kan mesinnya basisnya L300 ya. Iya. Jadi nggak mungkin dong kalau L300 mobil niaga pakai Pertamina Dex atau misalkan solar premium Iya. ya, pasti mereka pakai biosolar gitu ya. Nah, tenaga yang dirasa saat pakai biosolar dan solar premium itu seperti apa itu? Oh, tentu
perbedaannya sangat jauh ya, Kang Owe ya, karena pembakarannya juga beda. Tuh kalau solar memang dia agak kotor kan ya, terus tenaga suka agak sedikit ngempos lah. Apalagi ini Matic kan ya, agak ngempos sedikit. Tapi kalau udah pakai yang solar premium gitu kan, itu udah ngacir aja terus. Kerasa bisa tenaganya gitu. Nah, berkendara kemarin ya terakhir ke Jawa Timur, PP berapa hari itu? 4 hari. Iya, 4 hari. Jadi sehari perjalanan dari sini ke Jawa Timur ke Malang ya. Dari Malang pulang ke sini nggak capek tuh, pegal-pegal atau kayak gimana bawa ini? Bawa ini sih nyaman banget, bener ya? Nyaman banget. Nah, apalagi di tol misalnya gitu nggak terlalu capek mungkin ya. Nggak terlalu capek. Enak. Nah ini ada nggak menurut Om Ricky nih kelebihan dan kekurangan dari Pajero ini? Mitsubishi Pajero Sport ini. Iya, untuk kelebihan yang tadi saya bilang ya, untuk akselerasi dia mantep gitu kan, tenaganya juga oke, apalagi yang di atas ini kan, ini baru exit ya. Exit ya, belum Dakar ya. Dakarnya wah, luar biasa itu tenaganya gitu. Nah paling kekurangannya yang tadi saya bilang itu yang tadi Kang Owe bilang ya, yang sering bocor itu di power steering gitu kan, terus suspensi, shock belakang. Itu aja sih. Kalau mesin mah itu udah bandel memang. Wah, bandel gitu kita mesin. Terus kalau menurut saya sih ya, ini kan mobil kalau di luar kelihatannya gede ya. Iya. Tapi kok ke dalam kayak sempit gitu dah. Apa itu dirasain juga sama Om Ricky itu? Ini rasain, apalagi yang paling belakang. Belakangnya sempit ya. Agak sempit lah. Padahal di luar bodinya ya udah segini udah gede gitu ya. Tapi kok kayak sempit gitu di belakang. Mungkin itu salah satu kelemahan mungkin ya. Jadi akomodasi dari Mitsubishi Pajero Sport ini sempit gitu ya. Nah kita ngobrolin masalah pajaknya nih Om. Oh iya. Berapa sih pajak mobil ini? Iya. Dan ini kan kebetulan juga plat Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Nah ini pajaknya sih di bawah 5.000 ya. Di bawah 2010 itu. 2010 di bawah 5 juta ya pajaknya. Pajaknya di bawah 5 juta. Jadi ya kalau Om Ricky sih enak ya. Kalau misalkan itu kan kebanyakan kan ribet yang ngurus mobil plat Jakarta di Purwakarta, karena tidak bisa diurus di Samsat sini. Tidak gitu bisa ya. Betul. Nah itu kalau mutasi aja, misalkan mutasi itu kira-kira habis berapa nih? Saya beli Pajero Sport plat Jakarta mau dimutasi ke sini kira-kira berapa sih itu? Itu nanti dibedakan dari tahun ya. Tahun. Ya. Kalau taruhlah kita 2010 seperti ini ya. Perkiraan kalau dimutasi di bawah 10 sih. Masih di bawah 10 juta ya. 10. Tadi pajaknya di bawah 5 juta. Iya, sekitar 4 jutaan pajaknya. Pajaknya 4 juta, tapi kalau dimutasi di bawah 10 juta ya. 10 juta. Mending dimutasi sekalian ya sih gitu ya. Kalau misalkan beli Pajero Sport atau beli mobil-mobil kendaraan lain di plat Jakarta gitu ya. Jakarta. Nah, oke, Om Ricky atur nuhun waktunya. Atur nuhun kesempatannya juga sudah mengizinkan Purwakarta Auto Story untuk mereview mobil ini. Nah sekarang coba deh Om Ricky ajakin teman-teman buat bantu like, subscribe ke channel kita nih. Pastinya ya. Untuk teman-teman khususnya di Purwakarta ataupun di luar daerah yang lain, mari sama-sama kita klik subscribe Purwakarta Auto Story untuk kemajuan dunia otomotif. Iya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi ini bukan iklan ya, tapi cukup informasi ke teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman di Purwakarta khususnya ya mau mengurus pajak STNK, ini bisa ke Om Ricky di Jalan KNPI tadi ya, Jalan KNPI ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan subscribe agar kita lebih bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Kemudian share juga video ini kalau dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah bareng sama Om Ricky. Sampai jumpa di video berikutnya.